Apa kabarnya? Selamat pagi kami ucapkan, selamat datang di Anugerah Church bagi saudara yang ada di tempat ini. Dan juga tentunya menyapa juga setiap daripada saudara sekalian yang juga mengikuti kebaktian secara online di Facebook Anugerah Ministries. Kami percaya dimanapun Anda berada, Tuhan juga menyertai seperti bagaimana Tuhan menyertai kita di sini. Amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, topik kita hari ini adalah impactful leadership. Melanjutkan serial khotbah tentang kepemimpinan. Hari ini saya dan Pastor Daniel akan membawakan tema khotbah ini. Bagaimana kepemimpinan kita itu bisa berdampak. Impactful itu artinya penuh dengan dampak, ya. Karena setiap orang, kita sudah belajar ya dari minggu pertama sampai hari ini minggu yang keempat, bahwa setiap orang itu sebenarnya adalah pemimpin. Kita diciptakan untuk memimpin. Ada amin, saudara. Pertama-tama kita harus memimpin diri kita sendiri. Katakan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang kedua, nanti kalau Tuhan tambahkan kapasitas kita, barulah kita akan memimpin, kalau suami memimpin istrinya, kemudian memimpin anak-anaknya. Ya, lalu Tuhan akan tambahkan lagi kapasitas di mana kita bisa memimpin orang-orang di sekitar kita, komunitas kita. Kalau menjadi pemimpin sebuah pelayanan, memimpin orang-orang yang di dalam pelayanannya. Kalau menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, memimpin karyawan-karyawannya. Ada amin, saudara. Amen. Setiap orang punya dan diberikan kapasitas untuk memimpin. Tetapi kadang-kadang seorang pemimpin pun harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kepemimpinannya selama ini sudah berdampak di dalam kehidupan orang lain. Ada amin, saudara. Haleluya. Yang mau berdampak boleh lihat tangannya. Yang di Facebook kalau lagi nonton juga boleh ngancungin jempol ya. Ikut ngancung. Haleluya. Maka dari itu kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang berdampak. Ya, haleluya. Saudara, seperti biasa pada minggu keempat, hari ini adalah ibadah keluarga. Dan puji Tuhan hari ini memang di Kids Church kita gabung seperti biasanya. Dan kita berharap banget orang tua dan anak-anak dapat duduk menjadi satu tempat. Ya, kalau anak-anak yang udah dewasa sih nggak apa-apa ya, terutama anak-anak yang lebih kecil. Kita mengharapkan bisa duduk bersama dengan orang tuanya, sehingga orang tua juga bisa terlatih. Ayo anak-anak boleh duduk berdampingan dengan orang tuanya. Keisha dan Deborah bisa maju ke depan duduk sama orang tuanya. Agatha duduk sama papa mamanya ya. Kalau Bang Andre dan Mbak Gebi juga mau duduk sama orang tuanya juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena ini sudah oversize kids gitu. Kalau mau duduk enggak apa-apa loh ya, it's okay. Jadi puji Tuhan kita tahu bahwa di Anugerah Church kita value banget tentang artinya keluarga, saudara ya. Karena keluarga kita adalah di mana tempat Tuhan berkarya dan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan bagi Anda yang belum datang di tempat ini membawa suami, istri atau anak-anaknya, next time bawa anak-anak, bawa keluarga saudara. Dan bagi Anda yang di rumah, perlu diketahui bahwa di Anugerah Church pada waktu kebaktian hari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga ataupun minggu kelima, di Kids Church-nya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa juga mengajarkan anak-anak kita untuk bisa mengerti bahasa Inggris, karena kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa global, dan kita persiapkan jemaat kita untuk anak-anak pun akan bisa bersaing di pasar global. Amin ya, puji Tuhan. Amen. Nah, semalam saya pikirkan ayat apa yang sesuai dengan impactful leadership. Sebenarnya kami sudah temukan satu ayat yang lain, tapi kemudian sebelum tidur saya tahu Roh Kudus berbicara kepada saya, diingatkan ada satu ayat yang merupakan kepemimpinan Tuhan. Kalau kita melihat manusia, kerap kali manusia itu selalu ada celah kegagalannya, dan kita bisa kita bisa disappointed dengan manusia itu, kecewa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu sempurna, dan kita mari belajar dari yang sempurna. Buka bersama dengan saya dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah ayat-ayat yang sangat terkenal. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan kita, dengan suara yang lugas, tidak perlu terburu-buru. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Siap semua? 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mari kita lihat satu persatu daripada konteks kebenaran daripada ayat ini. Kita tahu bahwa sekali lagi apa yang sudah saya katakan, bahwa Tuhan adalah pemimpin, sosok pemimpin yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan kerap kali dikatakan, ini adalah suatu metafora, ya, bahwa kita adalah domba. Katakan, saya adalah bagaikan domba. Saya adalah bagaikan Ya, domba. dikatakan bahwa di sini ada suatu gambaran bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi gembala ini adalah seseorang yang sosok memimpin, dan kita tahu pula bahwa rupanya domba-domba ini kalau nggak dipimpin, maka dia akan menjadi domba-domba yang seenaknya sendiri. Ya, gambaran dari manusia banget kan? Kita tahu bahwa pada waktu nggak ada orang-orang yang memonitor kehidupan kita, kerap kali kita akan seenak sendiri. Walaupun kita banyak yang sudah nggak muda lagi, tapi kita masih bertingkah laku seperti anak kecil, betul ya, saudara sekalian. Dan oleh karena itu di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, dan pada waktu Tuhan menjadi gembala pemimpin kita, di sini dikatakan bahwa kita nggak akan kekurangan. Ya, kekurangan itu dalam arti saya katakan yang dinamakan berkat atau kemakmuran rupanya ya. Alkitab lebih berbicara bukan mengenai riches atau kekayaan nominal tentang keuangan, tetapi kerap kali Tuhan berbicara dalam konteks firman Tuhan yaitu tentang wealth atau kemakmuran. Kita tahu bahwa di dalam konteks kemakmuran artinya saudara perlu diberkati secara keuangan. Setuju dengan saya? Amin. Ya, karena dalam kehidupan ini kalau kita nggak punya uang yang cukup, tentunya kita nggak bisa melakukan banyak perkara juga ya. Tapi tentunya uang bukan satu-satunya. Yang kedua, bagaimana dengan kesehatan kita? Kalau orang sakit, walaupun banyak uang juga percuma, nggak bisa menikmati. Semua daya upaya, banyak orang yang pada waktu muda kerja keras, kemudian pada waktu tua, kemudian sakit-sakitan, dan boro-boro tua, saudara. Banyak sekali orang-orang yang bahkan belum sampai tua, mereka sudah sakit keras, ya. Kemudian semua kekayaan keuangannya harus dibayarkan dengan begitu mahal ke rumah sakit, dan habis tidak ada dampak yang jelas, ya. Kemudian bagaimana dengan waktu untuk melayani Tuhan, ya. Waktu untuk bukan saja melayani Tuhan, tetapi juga waktu untuk kebersamaan dengan keluarga. Banyak orang nggak punya waktu. Cari waktu pada hari-hari ini adalah waktu yang sangat sibuk, ya. Kita semua punya kesibukan, dan hari ini kita mau belajar bahwa rupanya pada waktu Tuhan memimpin kehidupan kita, kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Amin, ya. Tapi selain itu juga tadi ayat yang kita baca, ya, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, Dia juga akan menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara, ya. Jadi kita tidak akan merasa jiwanya haus atau hampa karena ada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan pemimpin-pemimpin di dunia ini, orang-orang yang memimpin di dalam keluarga atau orang-orang yang memimpin di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam perusahaan, itu meneladani kepemimpinan Tuhan. Ada amin, saudara? Betul. Maka tidak akan ada orang-orang yang dipimpin yang merasa kehausan jiwanya atau dahaga atau hampa. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang impactful leadership, ini definisinya adalah kemampuan seseorang dalam memimpin untuk memberikan dampak. Katakan dampak. Dampak. Ya, next slide. Dan mempengaruhi, katakan mempengaruhi. Mempengaruhi. Orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Jadi, seorang pemimpin yang berdampak itu artinya dia sudah memimpin sekelompok orang ini dan kepemimpinannya itu berdampak dalam kehidupan orang-orang ini, mempengaruhi orang-orang ini sehingga orang-orang ini juga akan melakukan suatu tindakan yang menghasilkan dampak yang lebih besar lagi. Orang-orang yang dipimpin ini akan mempengaruhi, berdampak bagi orang-orang yang lain yang ada dalam sphere mereka, ya, sphere of influence mereka, dan kemudian dampaknya itu akan semakin berasa. Ada amin, saudara. Seorang pemimpin yang berdampak itu sekalipun pemimpin ini sudah meninggal dunia, tetapi dampaknya akan masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah dipimpinnya dan orang-orang yang dipimpin oleh anak-anak yang sudah diterbitkannya menjadi pemimpin yang berikutnya. Ada amin, saudara. Amen. Jadi kepemimpinan itu tidak berhenti di satu generasi, tidak berhenti di satu orang. Ketika orang ini meninggal, kemudian habis. Tidak berasa lagi apa-apa dampaknya. Tapi kalau kepemimpinan yang impactful, kepemimpinan yang berdampak itu, dampaknya akan
masih dirasakan sampai dengan hari ini. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Tuhan Yesus meninggal sudah 2000 tahun lebih saudara. Tapi sampai dengan hari ini kita masih merasakan dampak kepemimpinannya. Bagaimana dia mempengaruhi 12 murid intinya. Yang kemudian menjadi para rasul. Yang kemudian willing untuk melihat contoh dari Tuhan Yesus. Yang rela memberikan nyawanya buat orang-orang tebusannya. Buat umat kesayangannya. Apa yang terjadi? Kemudian 12 rasul ini meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Mereka juga rela memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk mengabarkan Injil. Bagaimana Injil bisa tersebar bukan hanya di Israel, tapi juga menjangkau ke Eropa, menjangkau ke Asia, bahkan kemudian sampai ke seluruh dunia yang percaya. Katakan amin. Amin. Sehingga sampai hari ini Injil boleh ada di mana-mana dan kita boleh mengenal kebenaran Injil tersebut. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, teladan kepemimpinan kita yang tertinggi. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa siapapun kita pada waktu kita memimpin pasti ada dampaknya. Saudara, dampak itu tentunya juga ada dua, ada dampak yang baik, ada dampak yang buruk. Ya, nggak ada dampak yang separuh-paruh, saudara ya. Kalau tadi Pastor Debbie sudah memberikan contoh tentang dampak kemuliaan daripada Tuhan Yesus 2000 tahun sampai dengan hari ini kita sampai dengan selama-lamanya. Satu cara untuk masuk ke surga hanya melalui satu jalan, yaitu percaya dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Tapi kita juga melihat di dunia ini dalam sejarah kehidupan manusia banyak juga para pemimpin yang tidak baik. Kalau kita sebutkan misalnya Adolf Hitler sampai dengan hari ini namanya masih ditakuti orang ya. Masih ada banyak orang-orang yang pernah masuk dalam camp Holocaust itu saudara, yang masih hidup walaupun sudah sangat tua. Ada banyak yang sudah umurnya 80 lebih, 90 lebih. Bagaimana pada waktu kisah itu diceritakan, dampak yang sangat buruk, ada satu luka di dalam batin mereka yang tidak bisa diobati. Hanya waktu yang bisa menunjukkan apakah mereka tegar ataupun tidak. Nah, kita akan lihat beberapa daripada konteks kebenaran. Jadi dari Mazmur 23 tadi, ini adalah suatu sosok yang digambarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana saya melihat bahwa Raja Daud sebenarnya melihat sosok dari jauh, ini adalah sosok daripada Tuhan Yesus. Betul nggak? Amin. Ada amin ya. Saudara, tahukah Anda bahwa kita ini sangat beruntung bahwa kita hidup dalam perjanjian baru. Tidak ada suatu ayat yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ini adalah gambar daripada sebuah bayang-bayang yang tidak kelihatan dengan begitu jelas. Saudara, Daud dari begitu jauh, dia pada waktu merenungkan kebaikan Tuhan, pada waktu dia bermazmur, menyembah, dan kemudian pada waktu dia diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dia mengingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia mengingat tentang bagaimana kehidupannya. Dia mendapatkan satu pewahyuan yang sangat dalam tentang Mazmur 23 ini. Bahkan kita tahu pula ini sangat berrelate banget dengan impactful leadership yang akan kita pelajari pada hari ini. Nyatanya bahwa tidak semua leader itu mempunyai kehidupan yang nyaman. Bahkan saudara tahu nggak Anda bahwa kenyamanan tidak menjamin bagaimana seseorang itu akan memberikan dampak yang baik. Setuju dengan saya ya? Dan kemudian kita lihat pula bagaimana Daud memberikan suatu gambaran bahwa di dalam kehidupannya ada banyak musuh, banyak tantangan, sama dengan kita kan. Jadi sebenarnya saudara, saya mau katakan bahwa walaupun dalam kehidupan kita ada tantangan, ini bukan suatu alasan ataupun excuse untuk kita menghasilkan dampak yang buruk buat kehidupan kita. Ya. Amin ya. Di dalam ayat yang terutama mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, di sana dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini berbicara tentang sakit, tentang masalah-masalah yang ada, tentang ancaman-ancaman yang ada. Raja Daud mengatakan aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada gembala yang memimpinnya. Ya, ini adalah sosok daripada Tuhan yang memimpin dengan sangat luar biasa. Dikatakan sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di ayat yang kelima dikatakan engkau bahkan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara pernah pergi ke pesta enggak? Pernah pergi pesta. Setiap daripada kita secara normal pasti pernah pergi ke pesta. Kalau pernah kita pergi ke pesta atau kalau saudara pernah mengadakan pesta, ya, di sana dikatakan hidangan itu disajikan dalam kondisi yang dipersiapkan dengan matang. Dan sebagai anak Tuhan, pada waktu Tuhan memimpin kehidupan kita, walaupun hidup saudara dan saya punya berbagai macam pergumulan, tetapi dikatakan di hadapan lawan kita, hidangan itu dipersiapkan sehingga kita boleh makan. Makan bukan dengan musuh, tetapi kita dihidangkan, dijamu oleh raja di atas segala raja. Dan cara yang terbaik untuk kita bisa bertumbuh di tengah-tengah semua permasalahan yang ada, yaitu mata kita tertuju kepada sang raja, bukan kepada sang musuh. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan di sana dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, saya pelajari lebih dalam. Saudara, ternyata gembala itu harus seringkali memberikan minyak di atas kepala daripada dombanya.
Tahu nggak kenapa? Karena domba itu kan nggak punya tangan, betul ya? Nggak bisa mengkais-kais. Dan kemudian kita tahu pula bahwa yang namanya insek atau apa ya, insek, serangga-serangga itu bisa membawa bibit penyakit dan kemudian bisa menyerang ke mata, ke mulut, ke hidung, ke telinga dan membuat infeksi dan kemudian membuat domba itu mati. Ini gambaran daripada banyak orang itu tidak jatuh dengan hal-hal yang besar. Tetapi banyak orang gagal, banyak orang jatuh, banyak pemimpin, konteks kepemimpinan hari ini. Banyak pemimpin yang jatuh karena masalah kecil, masalah yang sepele. Masalah yang disepelehkan, tidak dilakukan dengan baik. Jadi di sini masalah besar ataupun masalah kecil, Tuhan menyertai kita. Katakan masalah besar, Masalah besar, katakan masalah kecil, Tuhan tetap memimpin hidup saya. Tuhan tetap memimpin hidup saya. Haleluya. Dikatakan di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita sebagai anak Tuhan, sadari saudara terlebih dahulu bahwa kita ini umat tebusan. Amin. Siapa umat tebusan di sini? Amen. Saya umat tebusan. Coba lihat kiri kanannya. Katakan, kamu juga umat tebusan. Kamu juga umat Amin. tebusan. Ya, katakan kepada mereka, ingatkan, kita ini ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Amin. Harganya berapa saudara? Darah Yesus. Bukan 1.000 saudara ya, bukan 1.000. Tetapi harga yang sangat mahal. Harganya apa saudara? Harganya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang tiada bercacat celah. Ya, Amin. sehingga kebajikan kemurahan belaka mengikuti kita. Siapa kita ini saudara? Siapa kita sampai kita bisa menikmati ibadah di anugerah church di storehouse tanpa adanya suatu saya katakan kita nggak harus nangis-nangis kepada Tuhan, kita nggak harus istilahnya sampai kesusahan sedemikian rupa dan Tuhan menghidangkan hidangan di depan semua musuh kita. Ada amin. Sehingga Amin. kita semua bisa belajar dengan baik, kita bisa digembalakan dengan baik oleh Tuhan dan kami berdua bukan sang gembala itu, kami hanya asisten penggembalaan. Saudara, Yesus Kristus sebagai gembala yang agung di anugerah church dan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan Amin. kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Sehingga Haleluya. kita boleh membuat konklusi seperti Daud. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang Kristen gak perlu takut mati. Kita tidak mencari kematian, tetapi dengar baik-baik. Suatu kali di leadership meeting di Anugerah Church, saya pernah berkata kita harus persiapkan jemaat kita bukan cuman takut mati. Saudara ya, bukan cuma takut mati, tetapi untuk menghadapi kematian dengan baik. Dan supaya jemaat itu bisa berani hidup. Banyak orang gak takut mati, tetapi banyak orang gak berani hidup. Siapa berani hidup? Siapa berani hidup? Berani hidup itu harus menghadapi kenyataan, tetapi pada waktu expired date kita sudah datang, di sana dikatakan oleh Raja bahwa hidup kita akan dinantikan Tuhan sepanjang masa dalam rumahnya. Haleluya. Nah, Amen. saudara, tadi Pastor Daniel menyebut satu nama, Adolf Hitler, ya, di mana kepemimpinannya itu berdampak, tapi dampaknya negatif. Nah, saudara, kita perlu tahu kenapa Adolf Hitler bisa menjadi seseorang yang kejam dan bengis seperti itu. Karena ada bapaknya di rumah, namanya Alois Hitler, yang killer juga, saudara. Kalau di rumah dia kepemimpinannya otoriter, dia suka mabuk dan dia suka main tangan, KDRT di rumah, saudara, ya. Jadi ada domestic violence di dalam rumah tangganya, dan inilah yang membentuk kemudian anak-anaknya bertumbuh menjadi monster, saudara. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan kita di rumah hari ini? Bapak-bapak yang ada di Anugerah Church maupun yang sedang menyaksikan di Facebook dari Anugerah Ministries. Saudara, marilah kita sama-sama belajar dan kita berdoa buat bapak-bapak di tempat ini dan yang sedang menyaksikan online, saudara, supaya bisa menjadi bapak-bapak yang berdampak dengan baik, yang percaya, katakan amin. Amen. Yang mempunyai dampak yang positif dari generasi ke generasi. Nilai-nilainya, perjuangannya akan diteruskan oleh generasi-generasi setelah dia. Yang percaya, katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi saudara, ternyata peran seorang bapak itu sangat penting, apalagi kalau dalam konteks keluarga. Kalau bapaknya suka main tangan, anaknya laki-laki bertumbuh dewasa, melihat contoh seperti itu, dia akan berpikir, oh kayak gini loh pernikahan itu. Sehingga ketika dia bertumbuh dewasa dan dia menikah dengan seorang wanita, dia kalau stres juga akan main tangan karena dia pikir ya seperti itulah pernikahan, karena dia melihat contoh dari bapak ibunya. Kemudian anak perempuannya melihat contoh yang seperti itu, dia akan bertumbuh dewasa merasa bahwa ya inilah pernikahan. Sehingga anak-anak perempuan ini ketika menjadi wanita kemudian menikah dan kemudian dikamplengin sama suaminya, diem aja karena dia pikir itu adalah suatu hal yang normal, yang wajar.
Padahal tidak, saudara. Ada amin. Ya, Tuhan tidak pernah sekalipun mencatat di dalam Alkitab bahwa meskipun kaum wanita adalah kaum yang lebih lemah secara fisik, kita lebih lemah daripada laki-laki, tapi bukan berarti kita adalah tempat untuk di KDRT-in. Ada amin, saudara. Di mana Alkitab mencatat bahkan para suami diingatkan sama Tuhan, kalau doamu masih terhalang, kalau doamu belum dijawab, jangan-jangan karena hubunganmu dengan istrimu yang kurang baik. Yang percaya katakan amin. Betul. Nah, mengingatkan kepada para suami di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini, Anda punya peran yang tidak mudah karena Anda adalah perwakilan dari Bapa di surga. Jadi kepemimpinan Anda itu dilihat oleh istrimu, dilihat oleh anak-anakmu menjadi role model. Ada amin, saudara. Amin. Slide nomor 9. Nomor 7, maaf. Slide nomor 7 ya, impactful leadership atau kepemimpinan yang berdampak itu dapat terjadi karena leader memimpin by example, menjadi role model. Itu tadi yang saya katakan, kalau role modelnya teladannya buruk, ya anak-anaknya kemungkinan akan jadi buruk juga. Kecuali kalau ditebus dengan darah Yesus, dipulihkan gambar dirinya, maka dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang tidak terpengaruh dengan trauma-trauma masa lalunya, sehingga dia ketika bertumbuh dewasa nanti tidak akan mencontoh pernikahan ayah ibunya. Ada amin, saudara? Betul. Ya. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa impactful leadership ini dapat terjadi karena pemimpin itu mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi. Saudara, ucapan mulut kita ini dampaknya besar sekali. Setiap kali kami mau berkhotbah di sini, kami selalu berdoa biarlah benih firman Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan diibaratkan adalah suatu benih, ya, dan saudara dan saya diciptakan dalam rupa dan gambarnya siapa? Tuhan, betul nggak? Jadi kalau ucapan Tuhan itu memberikan dampak yang besar, ada satu ayat mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan daripada apa yang ada, daripada tidak ada menjadi ada. Dengan cara bagaimana? Mengucapkan, betul ya? Jadi apapun yang menjadi kondisi kehidupan saudara, ucapkan kalau engkau ingin mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Sama, saudara. Sebuah impactful leadership dapat terjadi karena seorang pemimpin yang terampil dalam berkomunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi tentunya enggak cuman pinter ngomong, tetapi seorang pemimpin yang baik tahu caranya mendengar dengan baik pula. Ya, kita tahu bahwa ada berapa telinga yang kita punya? Anak-anak, ada berapa telinga yang kita punya? 2. Mulutnya ada berapa? 1. Tujuannya apa? Firman Tuhan dalam kitab Yakobus dikatakan supaya kita lebih cepat mendengar dan tidak cepat menjawab, apalagi cepat marah. Betul ya, jadi di dalam konteks berkomunikasi seorang pemimpin, pada waktu kita mau untuk bisa memberikan dampak yang besar, menginisiasi atau memberikan inspirasi untuk seseorang yang kita pimpin melakukan dampak yang lebih besar daripada kita, maka kita harus motivasi mereka. Nah, ini diperlukan sekali keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, saudara sekalian. Kalau kita nggak punya keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, maka bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang impactful? Ya, kemudian berikutnya, seorang pemimpin yang impactful artinya seorang pemimpin yang mau membangun kehidupan orang yang dipimpinnya. Haleluya. Saudara, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pengaruh dengan cara apa? Bangun orang yang saudara pimpin. Dengan cara 4, saudara. Yang pertama lead. Ini saudara tadi diberikan oleh Pastor Debbie, yaitu lead by example. Kemudian yang kedua, saudara harus mau memberikan instruksi. Betul ya? Bagaimana mungkin instruksimu mau didengarkan oleh orang yang dipimpin oleh saudara kalau engkau tidak menghidupi omonganmu? Betul ya? Kami sebagai pemimpin di tempat ini dalam mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus akhir ini kami belajar banyak sekali tentang leadership. Sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya dalam musim-musim pelayanan kami selama 12 tahun. Sekarang kami masuk dalam musim pengembalaan. Ternyata ini seperti punya anak banyak banget, saudara. Ya, kami harus mau mendengarkan satu persatu, kami harus mau meluangkan waktu satu persatu, dan sekarang saya tahu lebih banyak lagi orang-orang yang melihat kehidupan kami. Jadi kami pun harus mau belajar di dalam ketidaksempurnaan kami untuk memberikan contoh kepada saudara sekalian supaya apa? Pada waktu kami memberikan instruksi, saudara mau melakukan. Ini penting sekali, ya bapak-bapak. Kita perlu belajar daripada sistem kepemimpinan Tuhan Yesus. Kemudian seorang pemimpin yang mau berdampak harus mau berinovasi. Nggak bisa monoton. Betul ya? Kita harus berinovatif dengan luar biasa. Dan kemudian yang terakhir, ini yang Tuhan Yesus juga lakukan. Tuhan Yesus pernah memberikan satu contoh kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, apa yang kamu harus lakukan?
jadilah yang terkecil. Ya, konteks yang sangat paradoks sekali dengan pengajaran dunia. Saudara harus melayani, saudara harus menjadi hamba, saudara ya. Tidak selalu kita harus taruh kepala kita di kaki orang, enggak selalu saudara. Tetapi ini dalam konteks kita harus mengutamakan kepentingan, bukan terus kepentingan saya pribadi, aku, diriku dan saya, tetapi utamakan juga peduli dengan kepentingan orang lain. Amin. Dengan cara demikian saudara, saya percaya 3 hal ini kelihatannya cepat, simple, tetapi ini perlu lifetime, perlu sepanjang kehidupan untuk kita pelajari. Betul ya? Dan hari ini saya dan Pastor Debbie ada di sini karena kita melihat, kami berdua melihat contoh-contoh para mentor-mentor ya. Orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan dalam kehidupan kami yang mereka sudah lay down their life. Bahkan beberapa mentor-mentor kami sudah meninggal. Saudara ya, bagaimana mereka memberikan contoh, bagaimana caranya expound firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, bagaimana caranya menerima panggilan saudara ya, bagaimana mungkin kami berdua pada waktu kami berumur 31 tahun, saya pernah ceritakan ini ya. Kami baru menikah 7 tahun, kemudian kami adalah pengusaha muda, tapi kemudian karena adanya satu dampak dari kepemimpinan seseorang, mentor kami yang luar biasa, dan dia panggil kami, sekarang Daniel, Debbie, waktunya God wants you to live your whatever it is business world. Tinggalkan semua dalam kehidupan bisnis, dan Tuhan panggil kalian untuk melayani sepenuh waktu. Bagaimana mungkin saudara, kami mau kalau nggak ada dampak yang besar dalam kehidupan orang itu. Betul ya? Saudara, kami masih ingat dari dampak satu orang ini, kami hanya belajar pelayanan waktu itu dari orang ini 2 tahun, tetapi dampaknya lebih dari 5 tahun sebelumnya, lebih besar berlipat-lipat saudara ya. Jadi ada satu exponential growth pada waktu seorang pemimpin memberikan dampak yang benar kepada kehidupan orang yang dipimpin. Bagaimana Anugerah Church bisa berdiri? Karena ada seorang mentor yang lain lagi yang Tuhan pakai untuk memberikan dorongan kepada kami. Ya, kami berdua dan juga kepada beberapa pemimpin tempat ini untuk mendorong kami untuk maju sehingga Anugerah Church boleh berdiri sampai dengan hari ini. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya. Artinya apa saudara? Artinya setiap orang itu perlu ya punya mentor. Baik di dunia bisnis, kalau Anda adalah seorang pengusaha, ataupun di dunia rohani, untuk memperhatikan keadaan kesejahteraan kerohanian Anda, ya, berilah dirimu untuk dimentorkan oleh seseorang, ya, karena it can get quite lonely sometimes kalau kita jalan sendirian terus nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang nanya gimana keadaan rohani kamu gitu saudara ya. Itu bisa tugas gembala atau tugas pemimpin-pemimpin rohani lainnya ya, yang menanyakan how are you, bagaimana keadaanmu, bukan aja apa yang kelihatan di luar. Kalau yang di luar mah gimana kabarnya hari ini, gimana kabarnya hari ini jemaat online? Jawabannya pasti luar biasa. Betul. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam isi hatimu yang terdalam? Tapi kalau kau punya seorang pemimpin yang adalah bapak atau ibu rohanimu, ketika kau ditanya how are you, kamu bisa terbuka sama mereka, kamu bisa menceritakan keadaanmu yang sebenar-sebenarnya, kamu diberikan nasihat, diberikan teguran, diberikan arahan supaya membangun hidupmu menjadi lebih baik lagi. Ada amin saudara? Sehingga kepemimpinan orang itu berdampak di dalam kehidupanmu, dan nanti suatu saat kamu juga akan berdampak dalam kehidupan orang-orang yang lain yang pernah mengalami masalah yang sama seperti yang kamu alami hari ini. Kalau engkau sudah mentas dari masalah itu, kau bisa menjadi berkat buat orang-orang yang terjebak di masalah yang sama seperti kamu. Ada amin saudara? Itulah yang dikatakan dengan impactful leadership. Slide berikutnya. Impactful leadership dalam keluarga. Ayah sebagai kepala, tadi saya sudah jelaskan ya. Juga sebagai imam, ayah ini punya peran yang sangat penting. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan teman kami yang bilang seperti ini, dan saya quote, dia bilang, aku tuh rindu punya anak-anak yang akan bilang suatu hari kalau sudah dewasa, kalau ditanya sama orang, siapa ayah rohanimu? Aku rindu anak-anakku itu akan jawab, ayahku sendiri. Karena ayahnya juga seorang hamba Tuhan saudara. Ya. Kenapa harus punya ayah rohani dari orang lain? Kenapa enggak ayah-ayah sendiri secara biologis ini yang kemudian menjadi ayah rohani buat anak-anaknya? Di mana ayah-ayah itu punya peran yang sangat luar biasa, mengenalkan anak-anaknya kepada Yesus Tuhan. Ada amin saudara? Membuat anak-anaknya ini mengerti jalan kebenaran. Ada amin saudara? Memberikan contoh bagaimana berdoa, bagaimana membaca firman Tuhan, bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sang ayah sehingga anak-anak ini bisa meneladaninya. Kemudian suatu saat anak-anak ini biarlah ditemukan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena pelayanan ayah-ayahnya. Ada amin saudara?
bukan karena pelayanan orang lain. Dan dalam hal itu saya juga merasa diberkati ya saudara, dalam keluarga kami diberikan Tuhan 2 orang anak, Angeline dan James ya. Dan saya tuh masih ingat, Angeline itu terima Tuhan ketika usianya masih 8 tahun saudara. Waktu itu ngikut sama dedinya pergi pelayanan, dedinya lagi pelayanan menerjemahkan seorang hamba Tuhan dari luar negeri saudara ya, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian hamba Tuhan dari luar negeri ini menantang altar call di akhir dari pelayanannya dan berkata, siapa di sini yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu? Kamu mungkin lahir dalam keluarga Kristen, tapi kamu belum pernah membuat keputusan untuk mengundang Tuhan masuk dalam hatimu secara pribadi. Kalau ada, angkat tangannya, maju ke depan. Dan ketika itu Angeline salah satu dari mereka yang mengangkat tangan dan maju ke depan. Dan didoakan oleh hamba Tuhan itu, diterjemahkan oleh dadinya sendiri saudara. Right. Kemudian pengalaman yang kedua dengan James, ketika itu kami sedang pergi melayani ke Malaysia saudara ya. Ada pertemuan FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship International di sana saudara. Dan biasanya James itu kalau kami khotbahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini, dia nggak ngerti saudara. Angeline dulu waktu kecil juga gitu, nggak terlalu nangkep. Tapi kalau begitu khotbahnya dalam bahasa Inggris, langsung dia, saya mengerti artinya, malah begini-begini. Kita khotbah di depan, dia kasih jempol-jempol gini saudara ya, kasih support buat dedinya yang lagi khotbah gitu saudara ya. Lalu kemudian di akhir dari acara itu, dedinya juga bilang, kalau ada di tempat ini, Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, mari angkat tangan. Terima Tuhan Yesus gitu kan, nanti kami akan doakan. Dan James adalah salah satu orang yang mengangkat tangannya. Ada amin saudara. Dan itu seperti suatu hal yang indah sekali, yang luar biasa buat kami saudara. Karena kalau Tuhan pakai kami untuk memberitakan keselamatan, memberitakan Injil kepada banyak jiwa, kepada banyak orang, dan banyak orang diselamatkan. Kenapa tidak anaknya sendiri menerima Tuhan melalui pelayanan yang kita lakukan? Ada amin saudara. Karena dari situ kita bisa melihat how impactful selama ini parenting kita di rumah. Kepemimpinan kita di rumah itu se-impactful apa? Itu bisa dilihat dari anak-anaknya. Betul. Yang percaya katakan amin. Karena anak-anak zaman sekarang saudara, mereka nggak mau lagi ngelihat para pemimpin atau orang tua yang cuman talk the talk, but they want to see how you walk the talk. Yang percaya katakan amin. Amin. Bukan cuman ngomongin apa yang kita khotbahkan, bukan cuman mengkhotbahkan saja apa yang kita tahu, tapi menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang dicari oleh anak-anak zaman now. Ada amin saudara. Amen. Karena dengan itu mereka akan melihat orang tuanya real, meskipun seorang hamba Tuhan tapi real di rumah, apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan sama. Ada amin saudara. Ya. Sehingga gereja-gereja di Indonesia tidak akan pernah lagi kehilangan generasi. Yang percaya katakan amin. Amen. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa masih banyak juga orang-orang yang gagal paham mengenai hal ini. Saudara, saya mau tegaskan sekali lagi, walaupun Anda ngerti firman Tuhan, tetapi kalau Anda tidak melakukannya atau enggak menjadi pelaku firman Tuhan, kadang-kadang lucunya gini, ada orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi hidupnya ngawur, hidupnya amburadul saudara ya. Nipu kiri, nipu kanan, pukul sini, pukul sana, kemudian mabuk, judi, macam-macam saudara ya. Bahkan melakukan hubungan-hubungan yang gelap di banyak sekali tempat, anaknya ada di mana-mana. Tetapi dia ngerti firman Tuhan, bagaimana mungkin ini? Ini terjadi loh. Ya, jadi ini ada suatu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kalau orang mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita nggak memberikan dampak yang baik, pasti akan ada dampak yang buruk yang terjadi. Betul ya? Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, Anda yang menjadi jemaat di Anugerah Church, Anda yang sudah menikah, angkat tangan coba. Siapa yang sudah menikah? Saya sudah menikah tentunya ya. Ini ada suatu panggilan ya. Kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap keluarga Anda. Ya, katakan Tuhan punya rencana yang besar untuk keluarga saya. Tuhan punya rencana besar buat keluarga saya. Haleluya. Ya, dan Anda terutama, kami tegaskan terutama kepada ayah, karena adalah kepala keluarga. Ada panggilan hierarki sistem daripada kepemimpinan keluarga. Ini mirip seperti apa yang kerajaan surga sudah tuliskan dalam Alkitab. Yaitu ayah atau suami menjadi kepala keluarga. Kalau tatanan ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan amburadul. Tetapi banyak sekali ayah-ayah yang gagal paham. Atau banyak sekali ibu-ibu, wanita-wanita, istri-istri yang gagal paham. Kemudian override suaminya, ada istri-istri yang dominan dan itu tidak baik. Ya, karena itu dikatakan di sini, ayah sebagai kepala keluarga. Laki-laki yang belum menikah siapa di sini angkat tangan?
Kamera tolong disorot. Yang belum menikah angkat tangan. Laki-laki dulu, nanti ada waktunya. Saya meminta, persiapkan dirimu mulai sebelum Anda menikah. Jangan untuk mulai menjadi imam pada waktu persiapan sebagai imam kepala keluarga pada waktu kamu masuk pernikahan. Terlambat. Karena apa? Nanti ada masa downtime-nya, jedahnya itu amburadul. Banyak sekali kesakitan terjadi pada pernikahan kalian. Betul? Jadi mulai persiapkan dirimu. Mulai miliki disiplin rohani. Mulai sejak kamu masih single. Ya, sehingga hidupmu pada waktu engkau masih single pun engkau tidak membutuhkan pernikahan untuk membuat dirimu menjadi lebih komplit. Tetapi engkau masuk dalam pernikahan dalam kondisi yang lebih komplit. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Laki-laki yang belum menikah katakan amin ya. Oke. Demikian pula dengan wanita. Dikatakan ibu-ibu memastikan operasional keluarga. Karena leadership di dalam keluarga, ibu itu sebagai penolong yang sepadan. Ya, katakan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Ya, bukan pembantu yang sepadan. Bukan pembantu rumah tangga. Betul ya? Tetapi dikatakan dalam sebagai penolong yang sepadan ini dalam bahasa aslinya yaitu ezer. Katakan ezer. Ezer. Ezer ini dipakai dalam konteks firman Tuhan pada waktu Tuhan menolong umatnya loh. Dengar nggak? Jadi Anda para istri yang angkat tangan coba. Peranmu sangat besar sekali. Disamakan dalam konteks firman Tuhan pada waktu umat Israel jatuh atau diserang musuh, mereka sudah desperate banget, mereka berdoa dan pada waktu Tuhan turun tangan, itulah ezer. Itulah pada waktu Anda berfungsi untuk sebagai penolong yang sepadan kepada suamimu. Haleluya. Siapa sekarang wanita yang belum menikah? Angkat tangan. Kamera sorot. Ya, persiapkan dirimu sebagai calon-calon penolong yang sepadan mulai dari Amen. sekarang. Betul ya, belajarlah untuk bertanggung jawab karena engkau tidak selamanya dipimpin orang lain. Suatu hari kelak Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada dirimu untuk memimpin keluargamu atau memimpin kehidupan banyak orang yang lain. Pastikan kalau kamu menjadi seorang istri daripada suamimu nanti, engkau akan menjadi penolong yang sepadan. Amin. Dan juga anak-anak sebagai anggota keluarga, suami dan istri memimpin, kami berdua memimpin keluarga kami. Dan anak-anak kami melihat contohnya. Kalau contohnya nggak baik, mereka juga akan menjadi contoh yang nggak baik. Kemarin hari Kamis Pastor Depi menceritakan tentang ada ayah yang mabuk punya 2 anak kembar. Anak kembar apalagi identical, berarti kan seharusnya tabiatnya mirip banget kan? Ya, silakan ceritakan dulu tentang hal ini. Tapi kemudian 2 anak kembar ini bertumbuh dewasa, melihat ayah yang sama yang kerjanya setiap hari itu mabuk, saudara. Nah, anak yang pertama ketika tumbuh dewasa, dia juga menjadi seorang pemabuk. Ketika ditanya kenapa, dia bilang, ya karena aku melihat contoh ayahku. Tapi kemudian anak yang kedua, kembarannya ini saudara, ya, ketika bertumbuh dewasa, dia menjadi pribadi yang sangat tanggung jawab dan dia tidak pernah menyentuh alkohol sama sekali. Kemudian ketika anak kedua ini ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Jawabannya, karena aku melihat contoh ayahku. 2 anak. Jawabannya sama. 1 ayah yang sama. Betul. Tapi 2 hasil yang sangat berbeda. Dampak yang berbeda. Yang satu bilang, karena aku melihat contoh ayahku, ya aku gak tahu lagi, kupikir ya harus seperti ini. Ya saudara, menyerah, victim, menjadi korban dari kondisinya. Tetapi yang satu, dia bilang, aku tidak mau bertumbuh dewasa menjadi seperti ayah yang kerjanya hanya mabuk-mabukan. Dia mempunyai perspektif yang lain. Dan alangkah indahnya kalau seandainya kita semua di tempat ini bisa punya perspektif yang lain. Karena kita harus ingat saudara, meskipun kita dilahirkan dari ayah dan ibu biologi kita, tapi kita ini adalah anak dari Bapa yang di sorga. Betul. Ada amin saudara. Amin. Jadi kalau Bapak Yes. ibu biologi kita memberikan contoh yang buruk, lihat Bapa di sorga, contoh yang sempurna, teladan yang sempurna dalam hidup kita. Ada Amin. amin saudara? Yes. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, Dalam Alkitab kita ada satu contoh keluarga yang luar biasa, ya, yang memberikan dampak sampai dengan hari ini. Saudara bisa kira-kira tahu nggak siapa? Coba slide-nya ditunjukkan. Karena waktu ya, saya nggak bisa menunggu terlalu lama. Ya. Ya. This is the success story of Noah impactful leadership. Nah, sebelum Betul ya? masuk ke dalam story-nya, kita bonus stage dulu untuk para anak-anak yang sudah duduk dengan manis dari tadi ya. Siapa yang bisa menyebutkan binatang-binatang itu kan disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera Nuh itu 2 berdua, ya kan? Laki-laki dan perempuan. 2 by 2.
ya kan? Kenapa gitu kan ya? Karena supaya nanti kalau sudah keluar lagi mereka bisa punya anak gitu saudara ya. Jadi jenis mereka tidak punah, spesies mereka. Nah, anak-anak bisa lihat nggak di foto itu ada binatang apa aja di situ? Coba sebutkan. Hah? Zebra. Ada apa lagi? Yes, James? Jerapah. Ada apa lagi? Gajah. Burung. Kesia mau nyoba? Debra mau nyoba? Apa? Rusa. Debbie mau nyoba? Nah, hari ini Tante ada bawa beberapa boneka lucu-lucu ini gitu saudara ya. Ini Bukan, mereka Duki kan nggak mau nyoba. termasuk kira-kira mereka yang pernah masuk ke Bahtera Nuh. Makanya hari ini masih ada. Yang bisa nebak nanti akan Tante kasih hadiahnya. Ini binatang apa? Siapa duluan? Kesia duluan. Yuk Kesia maju. Bilang apa? Iya, sama-sama. Sudah siap? Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Bonus stage, oke? Ini binatangnya lucu sekali. Ini binatang apa? Ini warnanya Abu-abu. abu-abu, ada bercula satu di tengahnya. Apa? Badak atau rhino. Tepuk tangan buat James. Yang sudah nggak boleh jawab. Ya, yang sudah nggak boleh jawab ya. Boneka terakhir loh, ayo. Yang 17 tahun ke atas nggak boleh jawab kayaknya. Oh no. Mas boleh juga lah ya, mahasiswa adikku sayang kalau mau ikut boleh ya. Ayo cepat, ayo Ini cepat. boneka terakhir ya. Ini boneka apa? Siapa duluan nih? Debra, ayo Ya. Debra maju. Bilang apa? Ya, tepuk Ya. tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak, binatang-binatang itu datang ke Bahtera Nuh ya, dan mereka diselamatkan. Yang nggak datang nggak diselamatkan. Jadi kalau saudara pengen tahu kenapa dinosaurus punah, oh nggak masuk ke Bahteranya Nuh ya, kira-kira gitulah saudara ya. Ya, Puji jadi Tuhan. coba kita lihat berikutnya. Kita lihat ayat, ada satu kebenaran ayat firman Tuhan ini ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Ini cerita tentang kehidupan Nuh secara cepat. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara sudah pernah mendengarkan cerita tentang Nuh. Dan saya percaya ini adalah contoh leadership yang sangat luar biasa banget saudara ya. Bayangkan di tengah-tengah kerumunan begitu banyak orang-orang dunia yang sudah rusak. Yang hidupnya amburadul, ngawur, tidak takut akan Tuhan. Dikatakan dalam konteks firman Tuhan, perut mereka menjadi Tuhan mereka. Mereka semau sendiri. Tetapi rupanya Tuhan mencari menjelajah. Ada satu orang keluarga ya. Dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa ada orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Saya tahu semua daripada kita adalah the product of grace. Betul ya? Amen. Tetapi kita nggak mau hidup dalam cheap grace. Grace atau kasih karunia yang murahan. Ya, Tuhan itu ada satu lagu yang saya suka banget lagian, judulnya The Reckless Love of God. Ya, keren banget lagu itu. Bagaimana mungkin Tuhan itu secara apa ya, bahasa Indonesianya gimana nih ya, reckless tuh ya. Tuhan yang sembarangan, Ceroboh. yang ceroboh, mencintai saya, mencintai saudara. Konteksnya kita nggak layak. Reckless banget Tuhan itu, sembarangan banget pada waktu dia mutusin untuk mencintai saya, mati buat saya. Tetapi saudara kita nggak mau balas atau responi dengan hal yang murahan. Ayat 9 dikatakan Nuh seseorang yang benar. Ya. Dan saudara dan saya, puji Tuhan, dengar baik-baik ada kebenaran nih. Di sini tidak diceritakan tentang orang tuanya Nuh. Memang ada di ayat-ayat berikutnya menceritakan tentang genealogi daripada Adam sampai dengan Nuh. Tetapi di sini rupanya konteksnya Tuhan tidak melihat siapa orang tua kita lagi. Pada waktu engkau ditebus dengan darah Yesus, golongan orang tuamu sudah nggak terlalu penting. Apalagi kita dapat aminkan kalau maaf orang tua kita brengsek. Orang tua kita tidak memuliakan Tuhan. Orang tua kita membuat aib. Saudara, engkau sudah ditebus dengan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pohonmu bukan lagi pohon orang tuamu, tapi pohon Kristus Yesus. Amin. Dan kemudian mari kita lihat beberapa kebenaran. Nuh mendengarkan tentang adanya air bah. Karena dia mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita lihat slide berikutnya. Tetapi nggak tahu kapan kan, saudara ya. Tetapi pada waktu Tuhan perintahkan aku akan hancurkan, musnahkan penduduk bumi.
tetapi aku akan pakai kamu untuk menjadi generasi yang baru. Nuh taat membangun bahtera. Saudara tahu 120 tahun membangun bahtera. Pertanyaannya, bagaimana caranya kok Nuh bisa dibantu oleh istri sama ketiga anak laki-laki dan ketiga menantu perempuan? Saya yakin dan percaya Nuh bisa menjadi berhasil bukan karena Nuh hebat, tetapi karena Nuh berhasil memenangkan debat melawan istrinya. Betul nggak? Ya, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Nuh berhasil convince istrinya, meyakinkan bahwa benar. Dan saya yakin istrinya mau, karena istrinya Nuh yang namanya tidak pernah disebutkan di Alkitab melihat kehidupan suaminya. Amin. Betul ya? Saudara, kalau mau tahu bagaimana kehidupan Pastor Daniel bukan yang ada di mimbar, hanya dia yang lebih tahu daripada saudara. Hanya anak-anak saya yang lebih tahu daripada saudara. Betul kan ya? Dan kemudian bagaimana istrinya setelah dibuat menjadi convince, istrinya yang saya percaya yang membantu meyakinkan ketiga anak laki-lakinya. Dan meyakinkan 3 orang menantunya. Bagaimana mungkin ini saudara? Kalau enggak ada impact yang luar biasa. 120 tahun memilih percaya walaupun tidak mudah. Dicemooh oleh berbagai banyak orang. Kemudian bagaimana memanage hewan-hewan yang masuk 2 berdua. Tetapi tiba pada waktunya bahteranya ditutup. Umat manusia binasa hanya 8 yang tersisa. Bahkan dalam bahasa Mandarin dikatakan Juan itu artinya ada 8 mulut ya yang diselamatkan dan itulah kapal. Dan bahtera itu adalah tanda daripada keselamatan daripada didapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sebagai penutup kita akan lihat slide 14 ya. Ini penting banget. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah menjadi pemimpin sekian lama ya kan. Kita berharap pertumbuhannya itu bisa cepat gitu kan saudara. Tapi ada momennya di mana kelihatannya pertumbuhannya begitu lambat. Sama seperti gambar ini apa anak-anak? Gambar apa? Ya karena sudah nggak ada hadiahnya, nggak ada yang mau jawab. Siput ya kan? Hadiah. Saudara tahu nggak kenapa siput itu sampai ada sampai zaman sekarang ini? Karena dia masuk ke bahtera Nuh. Meskipun lambat banget jalannya, harus pelan ya, pelan. Memang dia cuman bisanya segitu saudara. Tapi dia never give up. Kayaknya komputernya Pak Hengki udah ngelirik snail ini artinya apa gitu kira-kira. Ada amin saudara ya. Sama seperti salah satu value di Anugerah Church, N-nya itu adalah Never give up. Give up. Jadi itu Pak N-nya never give up. Saya mau mendorong kepada bapak-bapak di tempat ini ya. Slow, never give up. Available in the end. In the end, long life. Snail, oke. Gak apa-apa kalau Anda menonton online gak ngerti joke kita ya, ini joke internal. Nah saudara, saya mau mendorong bapak-bapak di tempat ini, pemimpin-pemimpin di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini, atau Anda yang memimpin perusahaan, memimpin pelayanan yang sedang menonton juga. Meskipun kadang-kadang kelihatannya sangat lambat hasilnya, never give up. Ada amin saudara. Betul. Karena nanti ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin saudara. Ya, ingat snail ini, ingat siput ini, meskipun lambat, dia terus berjalan, terus berjuang, terus tidak menyerah sampai akhirnya tiba di bahtera Nuh. Karena itulah sampai hari ini masih terlestarikan. Ada amin saudara. Jangan gembira kalau saudara berpikir bahwa engkau harimau. Mungkin engkau kurang 1 jam baru lari. Terima keselamatan. Tetapi siput perlu 120 tahun untuk mencapai bahtera itu. Saudara, amin. Jangan bangga kalau saudara pikir engkau seperti kera dan seperti monyet, saudara. Jangan tolak kiri kanan, di sini nggak ada. Karena saudara mungkin perlu waktu 1 hari untuk bergelayutan untuk kemudian masuk bahtera. Tetapi saudara mungkin mengharapkan pemulihan daripada keluarga saudara. Mungkin perlu waktu yang lebih lama daripada orang lain. Tetapi seperti siput ini, dengan kesabaran, dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin keberhasilan keuangan belum kau lihat. Mungkin pemulihan kesehatan belum kau lihat.
tetapi dengan kesabaran dan kebaikan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan mencapai keselamatan, bahtera pemulihan melalui Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah, karena ini adalah Family Week ya, jadi kita akan melakukan hal-hal yang menarik dan asyik. Yang siap katakan amin. Amin. Yang mau melakukan hal-hal menarik dan asyik katakan amin. Amin. Ya, karena itu kita akan sambut Miss Sally Barus. Thank you Pastor Daniel and Pastor Debbie. Hari ini kita akan bermain. Ada 2 permainan. Yang pertama saya harapkan semuanya bisa jadi peserta. Yang pertama adalah Whispering Game. Ya, seperti tema khotbahnya yaitu leadership. Dari Whispering Game ini juga bagaimana leader menyampaikan pesan kepada para anggotanya, menentukan keberhasilan dari setiap anggota yang akan ikut bermain game hari ini. Nah, Whispering Game kita akan ada bagi dalam 4 kelompok dan kita akan berhitung 1 sampai 4. Kalau Miss Novita bantu saya ya. Kalau Miss Novita bantu saya di sini bisa. Kita akan bermain di sini. Akan ada 4 grup dan kita akan mulai berhitung 1 sampai 4 dari Pak George ya, tapi skip dengan Miss Novita. 1, Pastor Daniel 4 ya. Pastor Debbie dari 1 lagi. Kita bagi 1 sampai 4. Tadi sudah berhitung 1 sampai 4. Pastor Daniel 4. Pastor Debbie lagi dari 1. Oma hari ini menjadi supporter ya. Oke, Opa. Oma dan Opa supporter hari ini. Ayo semuanya kita harus ikut. Dari Pak Hendro 2, Pastor Debbie tadi nomor 1, Pak Hendro 2. Ibu Gina 3, 4, 1, Bu Wiwi 2, Lisa 3, 4, kemudian 1, Ibu Marlin 3, 1 lagi. Kemudian 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang yang 1 bergabung dengan 1, yang 2 bergabung dengan 2, begitu juga dengan 3 dan 4. Jangan lupa ya, angkanya tadi masing-masing nomornya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, kita berbaris di sini. Ya, yang kelompok 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Kelompoknya nomor 2 ya. Oke, mana kelompok 1? Ini kelompok 2 berbaris ya, langsung berbaris agak ke belakang tidak apa-apa. 1 dengan 1 ini kelompok 2. Yang kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 di sini, bisa kelompok 1 silakan berbaris. Nomor 1. 1 dengan 1 agak sedikit rapat tidak apa-apa ya, ke bawah juga tidak apa-apa ya. Ini 3, di sini bisa 3, kelompok 2. Kelompok 4? 1. September 4, kelompok 4. Ini bisa kelompok 3 ya, 2. Geser sedikit ke sini. Oke, bisik berantai maju sedikit bisa di sini kalau terlalu sempit ya. Oke. Miss Novita akan bagikan pulpennya masing-masing 1 kelompok, bagian yang paling belakang ya. Nanti dikasih pulpen ya. Pak tolong kasih kertasnya ke ya. Anggota tidak sama ya? Ini anggotanya berapa?
5 ini 7, berarti pindah ke sini 1 ya. 1 orang pindah ke sini ya, kamu aja. Yang sini berapa anggota kelompok 2? 6, kelompok 1? 6, berarti ini 6, 6, ini sudah 6, berarti sudah pas ya. Nah, Miss Novita akan menunjukkan kalimat apa yang harus dibisikkan ke para anggotanya. Kemudian yang paling belakang akan menuliskannya. Nah, sebagai leader, pemimpin yang paling depan harus benar-benar mengingat apa pesan yang disampaikan ya. Pesannya sama semuanya. Ya, para anggota paling depan nanti membaca dalam hati, jangan keras-keras ya. Membaca dalam hati kemudian membisikkannya kepada anggota yang ke belakang, oke? Ya, yang di tengah aja. Oke, siap ya? Miss Novita akan membagikan dalam waktu singkat harus mengingat apa yang tertulis. Yang di belakang jangan lihat ya, jangan curi-curi pandang. Baca dalam hati ya Pak ya. Sini, di tengah. Sini dia. Oke, sudah? Oh belum, masih butuh waktu ya? Oke, silahkan. Harus mengingat ya. Oke, kelompok 1 ya. Tentu tidak. Jangan difoto, kalau difoto berarti ada contekan. Wah panjang ya. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2 sekarang ya. Kelompok 2 rahasia, jangan intip-intip ya. Belum, nanti Pak sama-sama. nanti lupa ya, oke deh. Coba Kak dibagi 2. Panjang banget ya. Oke, dibaca dulu. Ini sebentar ya. Baca dulu Pak. Kelihatan yang di belakang ya. Sudah ya? Semangat, kalian pasti bisa. Sudah minum ginkgo biloba kan supaya daya ingat tinggi ya. Supaya daya ingat ginkgo biloba. Sudah? Oke. Semangat. Sudah ya? Oke, siap, saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur 5 sampai 1 kemudian siap membisikkan kepada anggota di belakang, kemudian yang belakang akan menuliskannya. Ayo berbaris yang rapi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ditutup Pak ininya. Sudah ya? Jangan sampai kelihatan ya. Ayo semangat. Ayo yang semangat. Jangan lupa yang di belakang tulis ya. Ini sudah minum vitamin semua jadi daya ingatnya pasti tinggi semua. Banyak makan ikan ya benar, banyak makan ikan jadi daya ingatnya sangat tinggi. Ayo semangat. Ini bisik-bisik ya, bukan bisik-bisikin tentang tetangga ya. Waduh. Ayo sudah sampai yang keberapa ini? Anggota yang keberapa? Waduh yang di sini masih yang kedua, sudah lupa tampaknya. Ayo yang kelompok 1 sudah? Kelompok 2 tampaknya masih sudah sampai di nomor 3. Iya. 4, kelompok sini sudah selesai Pak? Pak Michael sudah selesai anggotanya? Sudah ya? Sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 3 tampaknya sudah selesai nih. Pesan sudah hampir sampai. Oke, kelompok 4 sudah sampai. Ayo yang lainnya cepat. Waduh, kayaknya terjadi kesalahan nih di kelompok 2. sudah tampak terjadi ada kesalahan ini. Sudah ya?
hitung lagi mundur 5 sampai 1. Sudah selesai ya? 5, 4, 3, 1. Boleh kertasnya disampaikan, diberikan kepada Miss Novita ya. Tulis kelompoknya ya, jangan sampai lupa kelompoknya, kelompok berapa? Oke, kita cek apakah pesan yang disampaikan sudah tepat atau ada yang miss. Sudah? Kelompok 1? Nah, kita cek benar apa salah ya pesannya. Memang pesan hari ini agak-agak unik ya. Sudah? Sudah? Wah, ini kayaknya masih bertanya-tanya ya. Sudah ya Pak ya? Waduh, panjang sekali. Ini kelompok 2 ya Pak ya? Tolong kelompok 2, ini kelompok berapa? 3. Oke, coba kita cek and recheck dari kelompok ini. Kelompok, dimulai dari kelompok mana tadi? Jawaban kelompok 1. Coba kita cek ya, dari kelompok 2 saja langsung. Waduh, jauh sekali nih. Enggak lah ya, kita cek. Tolong ambilkan dondong di kamar Dadang di samping kamar gudang, Dudung. Di kamar Dudung ya, waduh. Nah, tapi lumayan lah ya. Kelompok 3, ini Kak sudah ya. Kelompok 3, tolong ambilkan dongdong di dalam dinding di kamar Dudung. Wah, di dalam dinding gimana nih? Ditanam dalam dinding ya. Dalam dinding. Kelompok 1, tolong ambilkan dondong di dalam dandang di dekat dinding Dudung, di dekat dinding Dudung. Waduh, kurang tepat juga ini ya. Ini kelompok 4, tolong ambilkan dondong di dalam dandang di samping kamarnya Dudung. Wah, ini sepertinya yang paling mendekati ini adalah kelompok 4. Dan pesannya itu adalah pesan yang tepat adalah tolong ambilkan dondong di dalam dandang di samping dinding kamar Dudung ya, memang agak panjang. Terima kasih. Jadi yang paling mendekati adalah kelompok 4. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah berpartisipasi. Terima kasih ya. Kadang memang pesan dalam hidup ini macam-macam. Pesan-pesan macam-macam ya. Ya, terima kasih. Satu lagi gamesnya adalah teamwork antara keluarga. Jadi anggota di sini teamwork antara keluarga ini gamesnya joget di atas koran. Ya, hari ini supaya lebih semangat. Jadi bergoyang siang hari ini ya. Dimulai dari keluarga, ini per keluarga ya. Jadi harus ada teamwork. Pak Daniel dan Pastor Daniel dan Pastor Debbie, satu keluarga di sini, dan juga Pak Hendro, Ibu Gina dan Pak Michael dan Ibu Marlin. Ayo langsung Ibu Wiwi dengan Yosua. Oke, ayo silakan yang tadi sudah dipanggil langsung ke sini. Gak apa-apa ya. Berempat ya. Ayo di sini di atas koran. Di atas koran masing-masing berserta anggota keluarganya. Waduh, saya butuh bantuan dari Frisil untuk nyanyi nih Frisil, biar mereka makin semangat nih para peserta kita hari ini. Biar semakin semangat untuk bernyanyi. Ikut Pastor. Semangat ya. Setiap anggota keluarga yang hadir. Ya, ayo di sini. Nyanyi apa? Nah, kita ada anggota. Ayo Ibu. Semangat Ibu Gina dengan Pak atau di Hendro ya. Miss Novita. Ayo ada permintaan gimana Miss Novita? Ayo ikut kali ini Pak. Yeay, kita sambut keluarga Ibu Novita. Akhirnya jadi peserta. Semangat ya. Waduh, mantap. Oke, belum sabar ya. Di sini juga bisa, di sini Miss Novita di sini masih bisa.
Miss Novita di sini masih bisa nih, masih ada space kita. Oke. Jadi kita pesertanya ada berapa keluarga ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 anggota keluarga yang akan, nanti kalau musiknya stop berarti korannya dilipat ya. Oke, sekarang nanti kalau musiknya mereka menyanyi, ikut joget-joget di korannya. Kalau musiknya stop, korannya dilipat. Dilipat, jadi semakin kecil ya. Oke, siap? Siapa? Agak ke kiri sedikit, Ibu Wiwi dan Kak George, agak geser sedikit ya. Oke, siap? Musik siap? Ya, 1, 2, 3, mulai. Gerakan badannya ya. Ada di dalamku, ayo. Menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ayo, lipat korannya. Semangat, waduh. Lagi ya, siap. Lanjutkan, waduh ada trik-trik ya. Lipat sekali dulu, lanjut terus. Siap. Lagi. Oke. Musiknya sudah on, gerak lagi, ayo. Langsung grab aja. Ayo. Bukan menari, bukan menari. Ayo yang semangat. Menari, gerakan kakinya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ya, lipat lagi. Silakan. Lipat korannya. Waduh, ini pasti harus ada trik ya supaya semuanya bisa muat di dalam satu koran. Oke, siap. Lagi, lanjut. Di dalamku ku kan menari seperti daun menari. Waduh. Kalau ada yang keluar dari koran udah stop ya. Menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Yuk coba kita cek. Waduh, ini sudah keluar ini. Sudah tidak muat lagi ya. Oke, masih oke. Masih bisa. Lanjut, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Udah gak bisa ini. Seperti daun menari. Ku kan menari, ya, stop. Lipat lagi. Masih bisa tidak? Waduh, ini sudah tidak bisa ya? Waduh, ini sudah tidak bisa nih kayaknya. Waduh, ini sudah tidak bisa. Oke, tidak bisa silakan duduk Pak. Oke, lagi lanjut ya. Ini juga sudah tidak cukup lagi kayaknya. Lanjut, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari. Stop. Lipat lagi lebih kecil. Wah, masih bisa gak? Ayo. Ayo yang paling kecil ya, harus sangat kecil. Waduh, gimana nih? Harus lebih kecil ya, sangat kecil. Waduh. Waduh. Kompak sekali ya. Waduh, bisa tidak nih? Oke. Mana yang paling kuat, paling bertahan? Waduh. Wow. Go. Oke. Waduh. Luar biasa ya. Kekompakan. Masih bisa menari tidak nih? Waduh, luar biasa. Masih sudah
belum? Sudah Pak? Ayo lanjut lagi kita. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Wow, oke. Terima kasih. Silakan. Sepertinya juaranya bertiga aja ya Pak ya, soalnya sama-sama kuat ini. Berikan semuanya tepuk tangan untuk teamwork yang sudah ditunjukkan ya. Terima kasih untuk semua para peserta. Berikan tepuk tangan sekali